Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik untuk video kali ini kita akan belajar mengenai topik penerapan biologi molekuler dalam bidang kesehatan pada sebuah paper yang berjudul Knockdown of RSD1 Improves MSLD Progression by Inhibiting the P1TK or AKT or mTOR pathway. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Elsa Mekalestari dengan NIM 236131186 dan rekan-rekan saya Mutia Nur Awalia dengan NIM 236131187, Ataya Fairuz Salma dengan NIM 236131188, Jovita Zahra dengan NIM 236131189 dan Azara Zarani Kifli dengan NIM 236131191. Penyakit hati berlemak yang terkait dengan disfungsi metabolik, metabolic dysfunction associated steatosis liver disease (MSLD), adalah penyakit hati yang paling umum secara global, dengan prevalensi 25,1 hingga 44,4% di antara orang dewasa, dan hingga 80% pada individu dengan diabetes atau obesitas. Penyakit ini berkembang dari steatosis sederhana menjadi steatohepatitis, fibrosis, dan dalam beberapa kasus menjadi sirosis atau karsinoma hepatoseluler (HCC). Peningkatan kejadian MSLD dipicu oleh meningkatnya prevalensi obesitas dan diabetes, yang mengakibatkan beban ekonomi dan medis yang besar. Saat ini belum ada terapi farmakologi yang efektif atau target terapi yang dapat diandalkan untuk MSLD. Selanjutnya, hati mengatur homeostatis lipid melalui berbagai mekanisme, termasuk pengambilan asam lemak, ekspor, beta oksidasi, dan lipogenesis de novo atau DNL. Disfungsi dalam proses ini menyebabkan penumpukan trigliserida, salah satu ciri khas MASLD. Enzim kunci dalam DNL diatur oleh sterol regulatory element binding protein 1 yang juga terkait dengan obesitas dan resistensi insulin. Dua faktor penyebab utama MASLD. RASD1, anggota superfamili GTPase RAS yang diinduksi oleh dexamethasone, diketahui berperan dalam berbagai proses metabolisme, termasuk sekresi insulin dan diferensiasi adiposit. Namun, peran spesifikasi RASD1 dalam MASLD belum terjelaskan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menyelidiki bagaimana RASD1 memengaruhi MASLD dan mekanisme yang terlibat dengan tujuan menemukan target terapi potensial untuk penyakit ini. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, ekspresi RASD1 hati meningkat secara signifikan pada pasien MASLD. Ekspresi RASD1 meningkat signifikan pada jaringan hati pasien MASLD dibandingkan dengan kelompok normal, baik pada tingkat mRNA maupun protein. Hasil pewarnaan HE menunjukkan banyak droplet lipid vakuolar. Pewarnaan IHC dan IF menunjukkan peningkatan ekspresi RASD1 dengan protein RASD1 diekspresikan dalam inti sel dan sitoplasma. Yang kedua adalah ekspresi RASD1 meningkat pada hepatosit yang diberi perlakuan FFA. RASD1 meningkat secara signifikan pada hepatosit yang diperlakukan dengan FFA dengan peningkatan kadar trigliserida dan ekspresi protein terkait DNL seperti ACC1, FASN, dan SREBP1. Data tersebut menunjukkan peningkatan regulasi RASD1 yang signifikan selama proses steatosis hati secara in vitro. Oke, kali ini kita bahas mengenai ekspresi berlebihan RASD1 yang dapat meningkatkan deposisi lipid pada hepatosit yang diberi FFA. Berdasarkan gambar yang telah disajikan, bisa kita lihat dari gambar C dan D, didapatkan hasil bahwa overekspresi RASD1 pada hepatosit yang diperlakukan dengan FFA meningkatkan akumulasi lipid dan kadar trigliserida. Selain itu, jika dilihat dari gambar E, didapatkan hasil bahwa lipidomic analysis menunjukkan peningkatan sintesis Tg.
Serta jika dilihat dari gambar F dan G, didapatkan hasil bahwa adanya peningkatan ekspresi gen terkait DNL. Jadi, overekspresi RASD1 meningkatkan pengendapan lipid dalam hepatosit yang diberi FFA. Selanjutnya adalah knockdown RASD1 yang dapat menghambat pengendapan lipid pada hepatosit yang diberi FFA. Jika kita lihat dari gambar yang telah disajikan, yaitu gambar C dan D, didapatkan hasil bahwa knocking down RASD1 mengurangi akumulasi lipid dan kadar trigliserida pada hepatosit yang diperlakukan dengan FFA. Kemudian jika kita lihat dari gambar E, didapatkan hasil lipidomik menunjukkan penurunan sintesis trigliserida, serta adanya penurunan ekspresi gen terkait DNL yang ditunjukkan oleh gambar G dan H. Jadi, pengurangan RASD1 menghambat pengendapan lipid pada hepatosit yang diberi FFA. Oke, selanjutnya, RASD1 memodulasi metabolisme lipid pada hepatosit melalui jalur pensinyalan PI3K-AKT-mTOR. Berdasarkan penelitian, RASD memodulasi metabolisme lipid melalui jalur PI3K-AKT-mTOR dengan overekspresi RASD1 yang dapat meningkatkan fosforilasi protein dalam jalur tersebut. Sementara, knockdown RASD1 mengurangi fosforilasi. Jadi, RASD1 mengatur metabolisme lipid hati dengan mengaktifkan jalur PI3K-AKT-mTOR. Hasil penelitian selanjutnya yaitu knockdown RASD1 meningkatkan perkembangan MASLD pada tikus yang diberi HFD. Dari hasil analisis biokimia menunjukkan perubahan signifikan dalam biomarker serum seperti kadar Tg, GLU, dan enzim hati seperti ALT dan AST antara kelompok MASLD dan normal. Hasil menunjukkan bahwa pengurangan RASD1 dapat memperbaiki perkembangan MASLD, termasuk perkembangan steatosis hati, obesitas, dan resistensi insulin. Hasil penelitian selanjutnya yaitu knockdown RASD1 menghambat gen terkait DNL dan jalur PI3K atau AKT atau mTOR tetapi memulihkan sinyal insulin pada tikus yang diberi makan HFD. Uji toleransi glukosa atau GTT dan insulin ITT menunjukkan adanya gangguan metabolisme pada kelompok yang mengalami MASLD dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil memberikan bukti lebih lanjut pada hasil in vitro bahwa pengurangan RASD1 dapat menghambat gen terkait DNL hati dan jalur PI3K atau AKT atau mTOR. Pada pewarnaan limfosit menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam morfologi jaringan hati antara kelompok MASLD dan normal. Dengan lebih banyak tanda-tanda steatosis dan kerusakan jaringan pada kelompok MASLD. Selanjutnya adalah topik diskusi. Yang pertama, peran RASD1 dalam MASLD. Studi ini menunjukkan bahwa RASD1 memiliki peran kunci dalam lipogenesis de novo atau DNL melalui aktivasi jalur P13K atau AKT atau mTOR. Peningkatan ekspresi RASD1 pada MASLD memperburuk deposisi lipid di hati, resistensi insulin, dan obesitas. Knockdown RASD1 menghambat jalur ini dan memperbaiki kondisi terkait MASLD, menjadikannya target terapi yang potensial. Yang kedua adalah mekanisme molekuler. RASD1 mengaktifkan jalur P13K atau AKT atau mTOR yang memicu aktivasi SREBP1 regulator utama gen lipogenik seperti ACC1 dan FASN, serta menginduksi sintesis lipid di hati. Knockdown RASD1 menghambat aktivasi jalur ini,
yang berkontribusi pada pengurangan sintesis lipid dan peningkatan sensitivitas insulin. Yang ketiga adalah hubungan dengan resistensi insulin. Resistensi insulin meningkatkan lipogenesis di hati melalui peningkatan hiperinsulinemia, dan RASD1 knockdown memulihkan sensitivitas insulin dengan meningkatkan fosforilasi IR dan IRS1. Meskipun jalur P13K atau AKT menunjukkan penurunan fosforilasi pada level downstream. Topik selanjutnya yaitu peran biologi molekuler dalam kefarmasian. Yang pertama, menjelaskan mekanisme molekuler. Pada penelitian tersebut menggunakan teknis seperti PCR kuantitatif, analisis ekspresi gen, dan Western blot untuk mengevaluasi tingkat ekspresi gen dan protein. Metode ini membantu mengidentifikasi jalur persinyalan yang terlibat dalam penyakit hati terkait metabolisme. Lalu yang kedua, validasi dengan model in vivo dan in vitro. Studi pada paper mencakup percobaan pada tikus dan kultur sel untuk memverifikasi efek RASD1 dalam kondisi nyata yang mencakup manipulasi molekuler pada gen dan jalur sinyal yang relevan dengan penyakit hati stetotik terkait disfungsi metabolik atau MASLD. Topik selanjutnya, kemudian yang ketiga adalah manipulasi genetik dengan memanfaatkan teknik knockdown atau penurunan ekspresi dan overekspresi gen RASD1 pada sel hepatosit dan model tikus, sehingga menunjukkan perubahan pada gen spesifik dapat mempengaruhi metabolisme lipid dan jalur pensinyalan. Yang keempat, identifikasi target terapi. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa penghambatan RASD1 dapat menjadi strategi potensial untuk mengelola akumulasi lipid di hati dan komplikasi terkait untuk memberikan dasar pengembangan terapi baru. Kemudian yang ketiga. Baik teman-teman, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.